saat pemilu calon BEM nih. Oh iya ya, ayo. Pagi semuanya. Pagi. Hari ini kita akan mulai proses pemilihan ketua BEM yang baru. Ingat ya, semuanya harus jujur, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita harus menjaga persatuan dan keadilan. Setuju Kak Indra, kita harus pemilu dengan bersih dan tanpa main curang. Kita harus tunjukkan bahwa kampus kita ini memiliki demokrasi yang sehat. Iya dong, saya juga pengen menang dengan cara yang fair. Tapi ya, kan kita juga harus main strategi kan? Strategi sih boleh, tapi jangan sampai melanggar aturan dan nilai-nilai. Ingat, kita dilihat sama mahasiswa lain, jangan kasih contoh yang jelek. Selamat datang di acara debat kandidat ketua BEM pada hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan secara langsung bagaimana visi dan misi dari masing-masing kandidat. Dimulai dari Aldi, waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih. Saya ingin menjadikan BEM sebagai wadah inklusi terbuka dan transparan. Saya percaya musyawarah adalah kunci sesuai sila keempat Pancasila. Visi saya sederhana, BEM harus cepat, tanggap, dan progresif. Kita nggak bisa stuck di idealisme saja, butuh aksi nyata dan lebih strategis. Tapi naik, lobby strategis itu maksudnya gimana? Jangan malah nanti jadi lobby tukang jalan. Tentu saja bukan. Yang saya maksud, kita perlu pendekatan yang cerdas ke pihak-pihak berpengaruh. Nah, setuju. Kita perlu pemimpin yang bisa membawa hasil, bukan cuma janji aja. Neo, Gimana ada apa? kamu nggak bantuin aku? Bantuin apa, Naik? Kan aku ini lagi nyalonin jadi ketua BEM. Nah, aku pengen jadi pemenangnya. Terus apa yang bisa aku lakuin? Kamu harus bantu aku biar aku dapat suara terbanyak. Terus jaminannya apa, Naik? Ini buat kamu dan kamu harus ikut aku. Oke, Naik. Siap. Wah, ini saatnya beraksi. Nil, aku dengar Naila udah mulai main uang loh. Katanya ada mahasiswa yang suaranya dibeli. Ya Lenta, namanya juga politik, kadang emang harus cerdik biar bisa menang. Lagian kan Naila punya program kerja yang bagus. Tapi kan itu nggak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Mil. Apalagi yang kejujuran dan keadilan. Kalau begini kampus kita bisa rusak loh. Kamu ini jadi orang tuh idealis banget, tapi realita tuh kadang nggak semanis teori, tapi itu hasilnya. Iya juga sih. Naila. Gimana Indra? Aku menang kan? Ada yang janggal nih. Beberapa double. Ada laporan juga suara yang dibeli. Halah, itu cuma gosip. Jangan langsung nuduh dong. Aku menang juga banyak yang dukung kok. Ini soal kejujuran, kalau dia nggak beres harus ditindaklanjuti. Kita harus jaga integritas kampus dan nilai-nilai Pancasila. Ayolah. Saya sudah mendengar laporan dari panitia kalau ada kecurangan.
itu jelas sudah melanggar nilai-nilai Pancasila, terutama soal keadilan dan kejujuran. Jadi begini Pak, kami berencana mengulang pemilihan dengan pengawasan yang ketat dan melibatkan mahasiswa secara langsung. Saya nggak masalah prosesnya itu diulang, asalkan prosesnya itu jujur dan adil. Soal menang atau kalah itu urusan belakangan. Sikap kamu sudah bagus, Ding. Pancasila bukan hanya sebagai hafalan, tapi sebagai sikap dan dasar kita dalam berpolitik. Baik Pak, terima Terima kasih. kasih Pak. Kenapa jadi rumit begini ya? Awalnya aku kira semua bakal ideal. Pemilihan yang jujur, transparan, semua berjalan sesuai aturan. Tapi makin kesini makin kelihatan sisi gelapnya. Intrik, tekanan, kepentingan pribadi, semuanya muncul satu persatu. Kayak benang kusut yang gak ada selesai-selesainya. Kalau nilai-nilai Pancasila cuma jadi slogan di spanduk dan pidato, lalu buat apa kita capek-capek bikin sistem? Buat apa kita susun aturan, adakan pemilu, kalau akhirnya dikendalikan ambisi dan manipulasi? Aku kecewa, tapi aku nggak boleh kalah. Ini bukan cuma soal jabatan BEM, ini soal prinsip. Tanggung jawabku bukan cuma sebagai ketua panitia, tapi sebagai mahasiswa yang percaya kalau kejujuran dan integritas masih punya tempat di kampus ini. Integritas itu mahal dan kadang terasa sunyi, tapi justru karena mahal dia layak diperjuangkan. Aku gak akan tutup mata. Aku gak akan biarkan semuanya runtuh hanya karena mereka menganggap kebenaran bisa ditawar. Kalau aku harus berdiri sendirian, maka biarlah. Yang penting aku berdiri di jalan yang benar. Saya apresiasi usaha kalian semua. Pemilihan ulang ini bisa jadi bukti bahwa demokrasi masih bisa diperbaiki. Terima kasih Pak, meski berat tapi saya banyak mengambil pelajaran dari kejadian ini, termasuk bagaimana Pancasila di situasi nyata. Saya bersyukur hasil akhirnya sesuai dengan suara murni mahasiswa. Saya juga belajar, ambisi tanpa nilai itu kosong. Terima kasih atas kesempatan dan kritiknya. Akhirnya kita semua menang bukan karena kandidat, tapi karena prosesnya. Di kampus ini, kami belajar tentang Pancasila bukan hanya sebagai materi pelajaran, tapi sebagai pedoman hidup. Namun, ketika demokrasi kampus tercemar oleh kecurangan, nilai-nilai luhur itu seakan hilang. Pancasila mengajarkan kita tentang keadilan, kejujuran, dan persatuan. Jika kita melanggar itu, kita bukan hanya merusak sistem, tapi juga merusak masa depan bangsa. Pemilihan ketua BEM bukan sekedar memilih pemimpin, tetapi juga memilih teladan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa politik yang berlandaskan Pancasila adalah politik yang bersih, adil, dan bermartabat. Mari kita jaga Pancasila dalam setiap langkah kita, demi kampus dan bangsa yang lebih baik.